You're looking at one of the oldest fragments of the Quran ever discovered. It's written on parchment, most likely made from sheep or goat skin, and it's been dated by experts as being more than 1,300 years old. And that makes it among the earliest known fragments of the Quran anywhere in the world. And it's here in the University of Birmingham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, penemuan manuskrip Al-Quran tertua yang terdapat di Universitas Birmingham, Inggris sudah barang tentu sudah banyak diketahui, ya. Tetapi apa yang menjadi akibat dari temuan itu adalah memicu gelombang masuk Islam dari masyarakat Birmingham khususnya dan Inggris pada umumnya. Mengapa begitu? Ya, kita tahu bahwa berita-berita yang menggemparkan beberapa tahun yang lalu, yakni ditemukannya sejumlah manuskrip Al-Quran, ya, lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang ditulis bahkan di tulang belikat unta, di kulit domba, bahkan di daun, ya, yang kemudian diadakan ujian radiokarbon menemukan bahwa manuskrip itu setidaknya berusia 1370 tahun, dan itu hanya beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal, atau bahkan bisa dikatakan persis sama pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, Khalifah Islam yang ketiga, di mana Al-Quran baru saja atau masa dikodifikasi, dibukukan, yakni dari salinan-salinan yang terpisah dari Al-Quran yang ada, di mana ketika itu banyak dari orang-orang Islam yang hafal Al-Quran, jadi hafiz begitu, yang meninggal di dalam berjuang dan berjihad, sehingga timbul pemikiran untuk mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran itu menjadi sebuah buku, ya, sebuah mushaf begitu, dan akhirnya selesailah di masa pemerintahan Utsman itu. Dan apa yang kemudian terjadi adalah bahwa bagian-bagian Al-Quran ini, ya, dengan satu cara tertentu pada akhirnya bisa sampai di koleksi di Universitas Birmingham, dan setelah diadakan tes radiokarbon ternyata itu betul-betul menunjukkan bahwa barang-barang ini, di mana Al-Quran dituliskan di belikat onta, di tulang belikat onta atau di kulit domba dan lain sebagainya, menunjukkan tahun 1370 tahun, ya. Dan ini ahli dari perpustakaan Inggris untuk manuskrip semacam itu, kebetulan beragama Islam, Muhammad Isa Waley, mengatakan bahwa penemuan menarik ini akan membuat umat Islam bersukacita. Dan memang akhirnya memang disimpan di perpustakaan di Birmingham itu. Apa yang sangat menarik adalah bahwa serpian dari ayat-ayat itu ternyata adalah memuat fragmen-fragmen dari beberapa surat di dalam Al-Quran, yakni surat Toha, surat Maryam, dan surat Al-Kahfi, ya. Yang tiga surat ini kalau dibicarakan, ya, tema-tema yang ada di dalam tiga surat ini itu selalu terkait dengan Yahudi, karena surat Toha berbicara banyak tentang Nabi Musa. Kemudian surat Al-Kahfi itu juga berbicara banyak tentang bagaimana para pemuda itu melarikan diri ke dalam gua karena keyakinannya terhadap misi kenabian Nabi Isa saat itu di bawah pemerintahan Romawi. Mereka dikejar-kejar dan tetap tidak mau menyembah raja-raja Romawi zaman itu dan mempertahankan keyakinannya setelah dikejar-kejar itu dan masuk ke dalam gua, ya. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Surat yang berikutnya adalah surat yang ke-19, surat Maryam, yang berbicara tentang bagaimana Maria dan juga kelahiran Yesus atau kelahiran Isa yang tanpa bapak itu.
jelas bahwa konten atau substansi dari ayat ini betul-betul membubarkan atau memporak-porandakan sistem teologi yang ada di dalam Kristen itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa Inggris adalah wilayah di mana Anglikan atau Calvinisme atau Protestan secara umum berkembang dengan pesat, ya, dan semua ini mengakui adanya ajaran Trinitas itu dan menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari ilahiyah itu. Nah, temuan Al-Quran dengan struktur bahasa yang luar biasa ini, ya, yang terbukti bahwa ini betul-betul adalah ayat-ayat Al-Quran, itu mengguncang para ilmuwan di Inggris itu, ya. Dan ini tidak terkecuali seorang pakar dari yang semula beragama Kristen, Bets Eberman, gitu, dan dia mengatakan bahwa memang ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda cara penanganannya, betul-betul dijaga. Itu berbeda dengan kekristenan yang memiliki dokumentasi sampai ribuan dan itu berbeda-beda. Jadi dokumen-dokumen yang ada di dalam Kristen tentang kitab suci ada sekitar 5.000-an sekian dokumen dan tidak ada dua yang sama persis. Sementara temuan yang ada di Inggris ini persis sama dengan Al-Quran yang beredar hari ini. Dan inilah yang membuat tampaknya kemudian menyadarkan dalam sistem berpikir orang-orang ilmuwan dan akhirnya ini menyebar karena perpustakaan ini bisa dibaca oleh umum, ya, dipamerkan di dalam koleksi yang ada di Universitas Birmingham dan itu menjadikan satu situasi yang luar biasa, ya. Saya katakan dari awal bahwa Al-Quran teks tertua inilah yang memicu gelombang mu'alaf yang terjadi di Birmingham dan secara umum terjadi di Inggris. Bagaimana buktinya? Ya, buktinya adalah bahwa pada tahun 2011, ya, umat Islam yang ada di Birmingham, wilayah Birmingham itu hanya 21%. 21%. Jumlah yang sebetulnya rata-rata sangat tinggi dibanding dengan rata-rata pemeluk Islam di Inggris maupun pemeluk Islam di seluruh daratan Eropa. Karena sudah mencapai 21%. Tetapi tahun 2018 itu dia sudah sampai 30% jumlah pemeluk Islam yang ada di Birmingham itu. Dan Kristen merosot dari sekitar 50% menjadi sekitar 40%. Jadi jumlah antara Kristen dan Islam di kota Birmingham ini atau wilayah Birmingham pada umumnya itu sudah menurut data itu bisa dikatakan berimbang. Tetapi kalau dinilai dari tingkat kehadiran terhadap tempat-tempat suci ibadah, mereka pasti bisa dikatakan bahwa Islam jauh lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena saat ini saja di Birmingham itu sekitar ada 200 masjid. Dan bagaimana 200 masjid itu berada di sana, termasuk satu masjid besarnya Highgate, gerbang tinggi begitu. 200 masjid ini rata-rata adalah dia dari gereja yang dijual, dari gudang yang disulap menjadi masjid dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang ada di Birmingham, ya, betul-betul tampaknya jauh lebih Islami daripada kota-kota yang ada di Arab itu sendiri, ya, karena antusiasme intelektualitasnya dan kemudian rasa memiliki Islam itu yang sangat tinggi di Birmingham ini. Dan inilah yang saya katakan karena kenapa orang Kristen akhirnya merosot begitu tajam di Birmingham? Karena mereka juga melakukan studi, ya, tentang sejarah Maria dan sejarah Yesus itu antara yang diajarkan di dalam Bible, Perjanjian Baru misalnya, dengan yang ada di dalam manuskrip Al-Quran yang ditemukan di Birmingham itu, ya, yang tadi dibilang bahwa tes yang dilakukan oleh Universitas Akselerator Radiokarbon Universitas Oxford, ya, itu dilakukan oleh Akselerator Radiokarbon Universitas Oxford yang menunjukkan tentang akurasi bahwa ini adalah naskah yang betul-betul ditulis pada masa Rasulullah itu, ya.
dan kemudian memang proses penemuannya kira-kira ya pada masa itu menjadi disalin kembali pada masa kekhalifahan Utsman, ya. Jadi betul-betul ini suatu hal yang luar biasa. Dan itu tadi bahwa di dalam surat Maryam sejarah yang ditulis secara efektif di dalam ayat-ayat di dalam surat Maryam itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Ya. Dan apa yang dibuat di dalam surat Maryam itu adalah ada satu jenis mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa yang tidak dinamakan, yang tidak ditemukan dalam Bible. Kalau di dalam Perjanjian Baru, Isa itu lahir di kandang kambing siapa? Nah, itu tidak jelas. Tetapi alur logika, substansi yang ada dalam ayat ini, para pemirsa bisa membaca lebih detail tentang sejarah Nabi Isa. Kenapa versinya berbeda antara Isa yang lahir, kelahiran Nabi Isa menurut Al-Quran dan menurut Bible, ya jelas bahwa kelahiran memang Nabi Isa itu di sebelah timur Yerusalem, di perbukitan. Karena apa? Logikanya adalah karena Maria rasanya malu, ya. Karena tudingan dari orang-orang Yahudi itu bahwa anak yang dikandungnya itu tanpa bapak itu. Padahal itu adalah firman ilahiyah, itu adalah kehendak Allah, dia hamil itu. Dan karena malu, akhirnya dia minggir dari pusat kota Yerusalem itu ke sebuah bukit, ya. Kemudian setelah lahir diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Bethlehem, ya. Dan di sana Isa berpuasa, puasa bicara, begitu ditegaskan di dalam Al-Quran. Kemudian terjadi dialog yang luar biasa antara Nabi Isa yang baru lahir dengan para rabi-rabi Yahudi yang sangat terkenal dalam berargumentasi. Dan apa yang terjadi? Rabi-rabi Yahudi itu tumbang semua. Tetapi ya, mukjizat ini justru tidak ada di dalam Bible. Tidak ada di dalam Perjanjian Baru. Periksa saja kalau ada Perjanjian Baru yang menunjukkan mukjizat Nabi Isa ini, ya, tentang kemampuan berbicara Nabi Isa pada saat lahir atau sehari setelah kelahirannya, itu tidak ada. Inilah yang membuat, ya, ketika pikiran-pikiran itu menjadi semakin cerdas, orang-orang yang ada di Birmingham itu dengan cepat menjadi Muslim, convert. Banyak yang convert menjadi Muslim. Memang di samping itu banyak juga sangat beragam orang-orang yang tinggal di Birmingham itu, dari India, dari Pakistan, dari Somalia dan lain sebagainya. Suatu kota etnik lah bisa dikatakan itu karena keragamannya di dalam masyarakat itu. Dan ini betul-betul menjadi pemicu gelombang, ya, Islamisasi yang ada di Inggris. Bisa dibayangkan sebuah kota di Inggris saat ini sudah 30, bahkan ada yang mengatakan 35%-nya penduduk dari Birmingham itu adalah Muslim, ya. Dan rata-rata umat Islam yang berada di Eropa, aktivitas keagamannya jauh lebih tinggi daripada di negara-negara Arab itu sendiri. Dan ini satu hal yang sangat mengejutkan dan coba dibantah oleh berbagai media Kristen, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, ya. Artinya apa? Kalau logika yang sama dipakai untuk menghakimi kitab suci mereka, Perjanjian Baru misalnya, itu hancur-hancuran. Karena apa? Ya, Yesus tidak pernah menyatakan sesuatu yang tertulis, dan semua kitab suci dari agama mereka, dari Bible itu, tidak ada yang ditulis dalam dokumen Aramaik. Tidak ada sama sekali. Masa Yesusnya berbahasa Aramaik, tapi dokumen tertuanya berbahasa Yunani? Ini tentu saja sangat kocak. Dan tidak pernah terbukti Yesus itu menggunakan bahasa Yunani di dalam menyampaikan firman-firman ilahiyah itu. Inilah kebahagiaan bagi kita umat Islam, ya, dan kebanggaan karena memiliki kitab suci, ya, yang terbukti keasliannya dan memiliki superioritas intelektual, bahkan menjadi rujukan, semakin hari menjadi rujukan dari para ilmuwan di seluruh dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.